Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Dada Juliantika Putri, dan rekan saya, Lasri Luzarina, Fadil Septio Helmi, dan Tiffany Putri Fahri. Di sini kami akan membahas materi tentang Just in Time atau JIT dan Backflash Costing. Untuk materi pertama itu akan disampaikan oleh Fadil Septio Helmi. Kepada Fadil disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, materi yang pertama yaitu konsep dasar just in time, yang mana just in time adalah suatu metode untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan akibat adanya gangguan dan perubahan permintaan, dengan cara membuat semua proses dapat menghasilkan produk yang diperlukan pada waktu yang diperlukan dan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Konsep just in time adalah suatu konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi didatangkan dari pemasok atau supplier tepat pada waktu bahan itu dibutuhkan oleh proses produksi. Sehingga akan sangat menghemat, bahkan menyediakan biaya persediaan barang atau penyimpanan barang atau stocking cost. Selanjutnya itu filosofi JIT digunakan pertama kali oleh Toyota dan kemudian diadopsi oleh banyak perusahaan manufaktur di Jepang. Bila JIT merupakan suatu filosofi manajemen operasi yang berusaha untuk menghilangkan pemborosan pada semua aspek dari kegiatan-kegiatan produksi perusahaan. Sasaran utama JIT adalah meningkatkan produktivitas sistem produksi atau operasi dengan cara menghilangkan semua macam kegiatan yang tidak menambah nilai bagi suatu produk. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fadil Septio Helmi. Materi selanjutnya itu tentang perbedaan sistem JIT dengan sistem tradisional yang akan saya sampaikan sendiri. Perbedaan sistem just in time dan tradisional, yang pertama yaitu just in time ada sistem tarikan, sedangkan tradisional menggunakan sistem dorongan. Yang kedua itu pada just in time persediaannya tidak signifikan, sedangkan pada tradisional persediaannya signifikan. Perbedaan yang ketiga, pada just in time itu basis pemasoknya sedikit, sedangkan pada tradisional basis pemasoknya banyak. Yang keempat, pada just in time kontrak jangka panjang dengan pemasok, sedangkan pada tradisional menggunakan kontrak jangka pendek dengan pemasok. Perbedaan yang kelima yaitu pada JIT pemanufakturan terstruktur seluler, sedangkan pada tradisional itu pemanufakturan terstruktur departemen. Perbedaan yang keenam, pada JIT itu karyawan berkeahlian ganda, sedangkan pada tradisional karyawannya terspesialisasi. Yang perbedaan ketujuh, pada JIT itu jasanya terdesentralisasi, sedangkan pada tradisional jasanya tersentralisasi. Perbedaan yang kedelapan yaitu pada JIT itu keterlibatan karyawannya tinggi, sedangkan pada tradisional keterlibatan karyawannya rendah. Perbedaan yang kesembilan, pada JIT gaya manajemen sebagai penyedia fasilitas, sedangkan di tradisional gaya manajemen itu sebagai pemberi perintah. Dan perbedaan yang ke-10, pada JIT itu menggunakan total quality control atau TQC, sedangkan pada tradisional itu menggunakan acceptable quality level. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Tiffany Putri Fahri. Kepada Tiffany disilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu backflashing costing merupakan pendekatan akuntansi yang memendekkan arus biaya produksi dengan sejumlah kejadian
diukur dan dicatat dalam sistem akuntansi. Dalam pendekatan tradisi dan proses costing, ada penelusuran rinci atas biaya ke barang dalam proses, sedangkan pada pendekatan backflushing, penelusuran ini tidak dibutuhkan karena jangka waktu dari penerimaan dan baku sampai penyelesaian barang jadi sangat singkat. Next. Yaitu hubungan JIT dengan backflush costing. Backflush costing. Next. Backflush costing ini berkaitan dengan sistem just-in-time forecasting atau JIT, perusahaan yang menerapkan JIT menggunakan metode backflushing costing. JIT yaitu suatu sistem tempat waktu yang dirancang untuk mendekatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi sehingga perusahaan menyerahkan produk sesuai permintaan konsumen. Jadi dengan metode backflush costing membantu perusahaan dalam proses produksi yang tepat waktu. Selain itu juga diterapkan oleh perusahaan manufaktur dengan tingkat produksinya yang sangat cepat. Sekian materi dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tiffany. Materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Lastri Luzerina. Kepada Lastri disilakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu analogi dasar dari akuntansi keuangan. Nah, ada dua metode persediaan yang digunakan oleh perusahaan manufaktur, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Dalam metode perpetual, akun persediaan barang dagangan didebit atas setiap pembelian barang dan dikredit atas biaya dari setiap penjualan barang. Tujuannya adalah untuk mencatat setiap peningkatan atau penurunan dalam biaya barang dagang yang ada dalam persediaan. Akuntansi terinci dalam jumlah yang signifikan dilakukan dalam metode ini. Dan hal ini bisa dianalogikan dengan penelusuran terinci atas barang dalam proses yang diperlukan oleh perhitungan biaya berdasarkan pesanan dan perhitungan biaya berdasarkan proses untuk perusahaan manufaktur. Nah, sedangkan pada metode periodik, persediaan periodik ini membiarkan saldo awal dari akun persediaan barang dagang tidak berubah selama periode akuntansi. Penyesuaian di akhir periode dibuat agar saldo akhirnya sama dengan hasil perhitungan fisik. Harga pokok penjualan yang merupakan total aliran keluar dari barang dagang untuk periode akuntansi tersebut dihitung dan dicatat hanya di akhir periode. Hal ini dilakukan dengan menambahkan saldo awal biaya persediaan barang dagang ke total pembelian dan menguranginya dengan biaya persediaan barang akhir. Nah, ayat jurnal digunakan untuk menyesuaikan akun persediaan barang dagang ke saldo akhir yang benar dan mencatat harga pokok penjualan untuk periode tersebut. Seperti tidak dilakukannya akuntansi yang terinci atas persediaan barang dagang pada metode periodik, demikian pula tidak ada penelusuran terinci atas persediaan WIP yang dilakukan oleh produsen yang menggunakan perhitungan biaya backflush. Keduanya bergantung pada perhitungan di akhir periode dan penyesuaian atas akun persediaan. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Lasri. Mungkin hanya sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Akhir kata, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.